Baik. Panas nggak di sana? Panas. Boleh pindah ke belakang. Boleh pindah ke belakang. Ayo sini aja, sini. Kosong. Ini nih. Isi di depannya daripada panas. Meskipun panas pagi ini sebenarnya sehat ya. Dah, baik. Terima kasih Bu Oja yang sudah memberikan waktu untuk kita memberikan materi pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lesu banget ya. Kok lesu seperti itu dah? Kenapa? Ini puasa apa? Puasa enggak? Wajib puasa ya. Tapi jawabnya kok lesu seperti itu? Ya, kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Karena salamku tidak dijawab dengan hangat, aku ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian sana nggak jawab. Lu ya cowok yang nanti kok nggak jawab. Menjawab salam tuh hukumnya apa nak? Wajib. Ya, meskipun minimal ada beberapa orang yang menjawabnya. Ya, dan Bapak sangat mengharapkan jawab salam Anda semua. Karena salam itu adalah doa. Apa arti assalamualaikum? Dan dijawab waalaikumsalam. Apa artinya? Apa artinya? Dan atasmu keselamatan, rahmat Allah, berkat dari Allah. Ya, doa itu nak. Jadi Bapak mengharapkan juga dari doa Anda semua. Terakhir Bapak ulang sekali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okelah, tak bisa dipaksakan sepertinya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita telah bersama-sama hadir di sekolah yang kita cintai dalam rangka menuntut ilmu. Dalam kesempatan ini kita mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Semoga kegiatan kita di pagi Ramadan ini bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga mari kita hadiahkan kepada arwah pimpinan umat Islam sedunia, Akni Sayyidil Mursalin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Padang, yang Bapak hormati Bapak Ibu Majelis Guru, kemudian Bapak Ibu pegawai SMK Negeri 9 Padang, dan teristimewa sekali adalah kepada siswa-siswi SMK Negeri 9 Padang yang telah hadir pada pagi hari yang sangat cerah ini. Salam mukadimah kita cukupkan sedemikian supaya berkah kegiatan kita awali dulu kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semua, materi kita pagi hari ini sudah tahu? Belum ya? Materinya adalah membumikan Al-Quran dalam kehidupan. Boleh ditulis? Membumikan Al-Quran dalam kehidupan.
Dengan pematerinya Bapak sendiri. Tahu nama Bapak nak? Tahu ya, tadi udah disebutkan oleh Bu Oja. Nama Rahmadani. Ya, kalau gelarnya SPDI MPD. Ya. Baik Ananda, sebelum kita mulai, Bapak pengen ice breaking dulu kepada Nanda, tapi duduk aja nggak apa-apa. Karena kalau Bapak lihat disuruh berdiri nggak mau tadi, udah diteriaki oleh Bu Oja. Ya, ice breakingnya Ananda boleh letakkan dulu bukunya nak. Kalau nanti biasanya nih ya, kalau Ananda dibilang ular itu panjang atau pendek? Panjang. Kalau cacing pendek. Bapak pengen nanti Ananda pakai gerakan. Coba yuk, tangannya seperti ini. Ya, tangannya seperti ini dulu. Oke. Kalau Bapak bilang cacing pendek kan? Bisa? Bapak bilang ular panjang kan? Bisa? Coba kita tes. Yuk, tangannya mana tangannya? Yuk, ya, supaya Ananda bisa fokus. Ini supaya Ananda bisa fokus untuk kegiatan kita. Coba, Bapak ulang. Cacing. Gak usah pakai kata-kata, cukup dengan isyarat. Ular. Lagi. Cacing. Ular. Cacing. Cacing. Kalau masih cacingnya 2 kali berarti tetap aja. Ya. Ular. Ular. Bisa ya? Bisa. Kalau itu mah gampang. Nah sekarang, kalau nanti Bapak bilang cacing, itu harus panjang. Tapi kalau Bapak bilang ular, pendek. Bisa? Kita testing ya. Ini kebalikan lagi ya. Kebalikan. Ya, mana tangannya? Mana tangannya ya? Cacing. Cacing. Ular. Cacing. Ular. Bisa ya? Oke, Bapak minta Ananda perhatikan temannya. Perhatikan temannya sambil Ananda bertugas, perhatikan temannya. Selama kegiatan Ananda ada nanti reward dan punishment. Reward ada berupa hadiah nanti Bapak kasih Ananda kalau Ananda siap untuk tampil. Ya, tapi juga ada punishmentnya ketika Ananda gagal. Mungkin dalam ice breakingnya ataupun nanti dalam segi sesi tanya jawabnya. Siap Ananda? Siap? Siap? Oke, yuk usut dulu rasa malasnya dengan ucapan takbir. Lagi takbir. Oke, kita ulangi ice breakingnya. Dia kebalikan ya. Silakan tangannya siapkan. Perhatikan teman-temannya. Kalau ada kawannya tidak sesuai, sampaikan ke Bapak. Dia harus ke depan. Atau apa tuh Pak tugasnya? Tugasnya nanti Bapak kasih di depan. Apa sih Pak tugasnya? Boleh disampaikan dulu, boleh? Ya, Bapak sampaikan tugas Anda nanti. Siapa yang ternyata tidak sesuai dengan apa instruksi Bapak, berarti nanti dia ke depan dan dia membacakan surat yang sudah dia kuasai selama pesantren Ramadan. Barang 1, 2 atau 3 ayat aja, gak usah banyak-banyak. Siap? Siap Anda? Oke, kita ulangi. Siap-siap. Ya. Ulang. Cacing. Ulang. 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 Cacing. Oke, ada temannya yang salah? Ada? Mana dia? Bawa sini. Bawa sini. Mana dia? Bawa sini. Mana? Ya. Jujur, jujur, jujur. Jujur, jujur. Ayo, jujur. Ada? Ada di depan? Hah?
Sini. Ya, siapa sini? Ya, nggak sportif nih. Nggak sportif. Pegang. Oke. Dah, baik, nggak apa-apa. Tidak usah ke depan. Karena mengingat teman 5 waktu cuaca kita cukup luar biasa. Bapak aja depan sudah luar biasa keringatnya. Baik, Ananda, kita lanjutkan. Nah, Ananda, hari ini kita akan mempelajari apa itu Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan langkah-langkah kita untuk menghidupkan Al-Quran. Ini, Ananda semua, apa sih itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Punya nggak Ananda Al-Quran di rumah, nak? Punya. Apa itu Al-Quran? Apa? Pedoman hidup. Apalagi Al-Quran? Hah? Kitab suci katanya. Oke. Apalagi itu Al-Quran? Nah, Al-Quran itu lebih tepatnya Nanda adalah ya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh, mau dicatat. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia agar selamat dunia dan akhiratnya. Oke, Bapak ulangi. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Sudah? Nah, itulah yang dikatakan dengan Al-Quran. Ada nggak anak-anak yang nggak punya Quran di rumah? Punya semua ya? Alhamdulillah. Sekarang kalau Anda punya Al-Quran di rumah, Bapak pengen tanya, berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Berapa jumlah juz dalam Al-Quran? Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Berapa? Surat Al-Quran berapa? 114. Juznya berapa? 30 juz. Berapa jumlah ayatnya? Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Tapi sudahkah Anda mencoba menghitung jumlah ayat semuanya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas? Ada yang sudah mencoba? Ternyata ketika dihitung jumlahnya 6.236 ayat. Itu dia. Ya, jumlah Al-Quran, jumlah surat Al-Quran 114, jumlah juznya 30 juz, jumlah ayatnya 6.236 ayat. Pak, gimana dong yang dengan mengatakan guru-guru kami dulu 6.666 ayat? Benar itu, nak? Ulangi apa? Benar. Itu ketika masih ada ayat-ayat yang sudah dimasukkan. Dimasukkan ini apa, Pak? Ayatnya itu sudah dihapus. Jadi masih dihitung. Makanya terhitung 6.666 ayat. Yang sekarang itu yang udah tetap tidak boleh lagi dihapus satu pun ayatnya. Ya, tidak boleh dihapus satu pun ayatnya. Jumlahnya tadi 6.236 ayat. Anda semua ketahuilah, berkat Al-Quran ini Anda merubah status kehidupan.
Halo. Al-Quran dulu diturunkan di bulan apa? Di bulan apa? Al-Quran diturunkan bulan apa? Ramadan. Sehingga bulan Ramadan itu disebut dengan bulan suci. Lagi, bulan Ramadan disebut dengan bulan suci. Ada nggak pernah Anda mendengar bulan suci Muharram? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak Anda mendengar bulan suci Zulhijjah? Nggak. Pernah nggak Anda mendengar bulan suci Rajab? Tidak. Yang hanya kita dengar bulan suci Ramadan. Malaikat yang mengantarkan wahyu ini pun juga berubah statusnya. Siapa tadi malaikat yang mengantarkan wahyu? Jibril. Menjadilah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Penghulu malaikat adalah malaikat Jibril alaihis salam. Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Penerima wahyu suci, kitab suci Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, jadilah Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya war Rasul, penghulu dari segala nabi dan segala rasul. Ananda, jumlah nabi itu berapa ya? Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani? 25. Hafal nak? Coba. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Dari yang 25 itu ada Rasul Ulul Azmi. Ada berapa? Ada Rasul Ulul Azmi. Berapa jumlahnya? 5. Siapa 5 coba? Siapa 5 itu yang tahu? Siapa? Nabi Adam, Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 itu diambil yang paling mulia. Itulah dia Rasul kita, Rasul akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi penghulu segala anbiya. Kemudian, Al-Quran itu diturunkan pada malam kapan? Itu dia. Berubah status malamnya dari malam-malam hari biasa, malam turunnya Al-Quran menjadi malam Lailatul Qadar, yang disebut dengan malam 1000 bulan. Ananda, dia perhatikan, karena sebab Al-Quran berubah status, bulannya menjadi bulan mulia, malaikatnya menjadi malaikat mulia, nabinya menjadi nabi yang paling mulia, harinya menjadi hari yang paling mulia. Mau nggak menjadi mulia juga Nanda? Halo Nanda, mau nggak menjadi mulia juga? Satu orang, hanya satu orang yang pengen mulia. Mau nggak menjadi mulia juga? Hadirkan Al-Quran dalam kehidupan Anda, maka Anda juga akan menjadi mulia. Nah, baik Anda, kita lanjut. Anda, Al-Quran itu luar biasa. Ya, Al-Quran itu luar biasa. Tidak ada kitab suci yang lain yang bisa menandingi kitab suci Al-Quran. Al-Quran sebagai penyempurna kitab suci. Ada berapa sih kitab suci yang wajib kita imani nak? Ada berapa? 1. Ada berapa? Berapa? 5. Mana yang 5? 1. Hah? Pertama apa? Al-Quran. Kedua? Taurat. Ketiga? Injil. Keempat? Zabur. 5? Taurat.
Al-Quran. Tadi udah Al-Quran. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kelima? Nggak ada ya? Yang wajib kita imani cuma 4. Ya, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Maka Al-Quran menyempurnakan kitab suci sebelum Al-Quran. Anda apa lagi? Kita wajib beriman kepada kitab suci Allah. Ulangi, berapa jumlah kitab suci Allah? 4. Berapa kitab suci Allah? 4. Gak boleh kurang satu pun. Kalau kurang satu keimanan kita terhadap kitab suci Allah, berarti kita dicap menjadi kafir. Apa? Kafir. Apa dalilnya Pak? Dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wa kutubihi wa ma yakfur billah wa rasul wa kutubihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu dengan Allah, berimanlah dengan malaikatnya Allah, berimanlah dengan rasulnya Allah dan kitab yang diturunkan kepadanya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Barang siapa tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah, tidak iman kepada malaikat Allah, tidak iman kepada kitab-kitab Allah, tidak iman kepada hari kiamat, maka dia berarti telah sesat dengan sejauh-jauhnya sesat. Halo anak-anak, Bapak lagi. Jadi kita gimana? Wajib iman kepada 4 kitab suci Allah. Ya. Sekarang ada pertanyaan buat Ananda. Ada Ananda mungkin didatangi oleh seorang teman Ananda. Dia beragama lain. Katakanlah satu beragama Nasrani, dia bawa kitab Injil. Yang satu lagi dia bawa kitab Tauratnya. Yang satu lagi dia bawa Zaburnya. Kemudian ditanya kepada Ananda, imankah Ananda dengan kitab ini? Apa jawaban kamu nak? Apa jawaban kamu nak? Dia membawa kitab Taurat, dia membawa kitab Injil, dia membawa kitab Zabur. Dia tanya kepada kita, iman gak kamu dengan ini? Apa jawabannya? Iman gak? Dia mengatakan tidak, angkat tangan. Yang mengatakan iman, angkat tangan. Ini yang angkat tangan ini gimana ceritanya? Panjang Pak, gitu. Pusing nggak? Apa jawabannya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kitab yang ada saat ini sudah berubah isinya daripada yang asli. Lagi, sudah berubah isinya daripada yang asli. Kalau yang asli sama semua kitab suci Allah mengatakan la ilaha illallah, bahwa Tuhan itu tidak ada lain kecuali Allah. Kalau sekarang gimana? Ada nggak Tuhan yang lain dari selain Allah? Ada. Jadi yang mana kita imani kitab sucinya? Kitab suci yang dahulu, Taurat, Zabur, Injil yang dahulu. Anda semua, ini perlu penegasan tentang keimanan terhadap kitab suci Allah. Baik, lanjut. Lalu apa fungsi Al-Quran ini diturunkan kepada umat manusia? Pertama sekali, fungsi Al-Quran diturunkan adalah sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu Anda ketahui, setiap Nabi dan Rasul itu mempunyai mukjizat. Betul nggak? Halo? Setiap Nabi dan Rasul itu mempunyai mukjizat. Bapak tanya kepada Anda, siapa yang mukjizatnya Nabi itu dapat membelah lautan? Musa. Siapa nabinya yang bisa menghidupkan orang yang mati? Nabi Isa. Siapa nabinya yang bisa mengeluarkan dari batu besar seekor sapi? Dari dalam batu keluar sapi. Siapa? Siapa?
Siapa nak? Soleh. Siapa nabinya yang bisa membuat besi itu bagaikan dodol yang sangat lunak? Mujizat apa? Ayo, Nabi Daud alaihissalam. Semua nabi dan rasul mempunyai mukjizat. Sebagai apa? Bukti kerasulannya. Maka bagi Nabi Muhammad, Al-Quran adalah nomor 1 mukjizat terbesar untuk beliau. Padahal Nabi Muhammad itu ada nggak mukjizatnya membelah bulan? Ada. Diminta oleh orang kafir, kalau engkau bisa coba belah bulan. Seketika itu aja dengan izin Allah masuk bulan ke dalam Nabi Muhammad, dalam badan. Terbelah dua, satu sebelah dikeluar sebelah kiri, sebelah lagi dikeluar sebelah kanan, kemudian disatukan kembali. Dan bulan itu lalu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Quran bulan lo dibelah, luar biasa kan? Ketika dalam peperangan air tidak ada, dari sela-sela jari Nabi keluar air. Di situ orang bisa ambil air untuk mandi, bisa ambil air untuk wudhu, bisa ambil air untuk minum. Dia bisa ditiru dawa itu. Keluar lo dawa ayat, tapi ayat mau itu nak? Apa orang minumnya? Ada orang mau minumnya? Nggak dia orang minumnya dong. Batu asin pak. Nggak bisa yo, cipuran sudah. Punya awak, keringat awak sendiri. Ya, anda semua. Jadi setiap nabi dan rasul itu mempunyai mukjizat. Dan salah satu mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama sekali turunnya Al-Quran kepada beliau. Ananda, Al-Quran ini mukjizat yang luar biasa, tidak bisa ditiru-tiru. Ulangi, Al-Quran ini bagaimana? Tidak bisa ditiru. Siapapun tidak bisa menirunya. Dalam surat Al-Quran surat An-Naml ini dikatakan, jikalau berhimpun manusia dan jin untuk membuat semisal Al-Quran, tegas Allah mengatakan, la ya'tuna bimisli, tidak akan pernah bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Anda pernah nggak ada mendengar ada orang yang mencoba membuat Al-Quran? Pernah nggak? Guru-guru anak dulu pernah nggak menyampaikan? Ada nggak orang yang pernah mencoba membuat Al-Quran? Ada. Siapa namanya? Siapa namanya? Musailamah al-Kahzab. Siapa namanya? Ulangi, siapa namanya? Musailamah al-Kahzab. Dia mengaku menjadi nabi dan mendapatkan wahyu. Apa wahyunya? Suratnya mirip dengan surat Al-Fil, namanya aja juga surat Al-Fil. Musailamah dapat wahyu, katanya suratnya apa nak? Al-Fil. Apa bunyi Al-Fil? Coba yang Al-Fil dalam Al-Quran apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dapat anda ayatnya? Apa? Tadi Musailamah itu dia buat juga ayat Al-Filnya. Apa bunyinya? Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil walahul sawil khurtumut tawil. Artinya itu pak, gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu adalah sebuah binatang besar, mempunyai pelalai panjang dan telinga yang besar. Halo? Buatan siapa? Buatan siapa? Buatan siapa tadi itu? Musailamah al-Kahzab. Bapak tanya, ada gunanya nggak buat kita yang mendengar? Ada gunanya nggak? Nggak ada. Nggak
disebutkan, tahu nggak kita itu gajah? Kalau ditanya kepada kita gajah, bisa kita menjawabnya? Bisa. Musalamah dia membuat Al-Quran namanya Al-Fil, menerangkan tentang gajah. Anak TK saja mampu kok menyebutkan apa itu gajah. Panto dulu nyoboy surat yang mau silai surat Ad-Difda. Apa nama suratnya? Ad-Difda. Apa bunyinya? Ad-Difda, Mad-Difda, wa ma adraka Mad-Difda, as-sautul qaq. Apa artinya tuh? Konce. Tahu konce nak? Kodok. Apa itu konce? Tahukah kamu apa itu konce? Coba suruh nak. Apa itu konce? Binatang yang melompe-lompe dan berbunyi suara kok. Itu surat yang dibuat oleh Musalamah Al-Kahzab. Halo, ada nggak gunanya bagi kita? Enggak, anak SD pun ditanya tentang konce tentunya lain. Ini kehebatan Al-Quran. Coba kalau kita baca tadi Al-Fil buatan Allah, orang pengen tahu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa artinya itu? Tahukah engkau Muhammad bagaimana Allah membuat terhadap pasukan bergajah? Apa lagi sambungnya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah menjadikan tipu dayanya sia-sia. Pasukan bergajah, Anda tahu pasukan siapa itu nak? Jadi pasukan gajah itu siapa? Siapa? Pasukan Abraha yang dia ingin menghancurkan Ka'bah. Buat apa dia hancurkan Ka'bah? Supaya orang tidak lagi berhaji ke sana. Lalu kemana? Ke Yaman, ke Al-Qules yang dibuat oleh Abraha. Ke sana maunya. Al-Qules ini apa? Adalah rumah ibadah orang Nasrani. Besar dia buat. Bagaimana caranya? Dia harus menghancurkan. Ada semua? Lanjut ayatnya. Apalagi wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah mengutus kepada Raja Abraha dan pengikutnya, tentaranya. Apa yang diutus oleh Allah? Sebuah burung yang berbondong-bondong yang bernama ababil, membawa di kakinya sebutir batu yang dibakar. Setelah itu tarmihim bihijaratin min sijil. Batu yang dibawa itu kemudian dilemparkan kepada mereka. Dilepaskan. Ditambah dengan hembusan angin yang sangat kuat, jatuhlah batu ini mengenai tentara-tentara orang bergajah. Ketika dikenai orang tentara bergajah, apa yang terjadi? Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfir ma'kul. Jadilah mereka bagaikan dedaunan yang dimakan oleh ulat. Lihat daun-daunannya yang dimakan ulat. Dalam sebuah riwayat dikatakan kalau batu itu mengenai badan manusia, maka ketika masuk ke sini dia tembus sampai ke bawah. Ada mengenai kulitnya, panas rasanya, dikorek rasa panasnya itu langsung tercopot dagingnya. Dan Abraha ketika itu sempat lari, tapi beliau Abraha ini yang kafir ini, dia sempat kena batu yang dilemparkan oleh Ababil. Akhirnya bagaimana? Dia menerima sakitnya. Dan tadi penyakit yang bahaya, ketika dikorek langsung copot dagingnya. Akhirnya dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Ini kehebatan ayat suci Al-Quran. Jauh sekali Al-Quran yang dibuat oleh Musalamah Al-Kahzab dengan Al-Quran yang dibuat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pertama. Ya, Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, fungsi Al-Quran yang kedua adalah pedoman bagi
umat manusia. Lagi, Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Halo, disebut manusia berarti kita juga. Ya, persoalannya Anda sudahkah Anda membaca Al-Quran di rumah? Alhamdulillah, sudah. Sudahkah Anda mengkaji dalamnya isi Al-Quran tersebut? Kebanyakan kita maaf baru hanya sampai membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran itu bahasanya apa? Bahasa Al-Quran itu apa? Hah? Arab. Kalau kita tidak belajar isi Al-Quran, maka kita tidak tahu apa kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka penting bagi kita, kalau Al-Quran memang menjadi pedoman, baca Al-Quran, baca juga maknanya. Contoh Alif Lam Mim, ada artinya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Demikianlah kitab, yang dimaksud adalah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Kita lanjut ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu adalah pertama orang yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat, wa yu'tunas zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada rezeki yang Allah berikan kepadanya, ia berikan kepada infak, kepada jalan agama Allah. Apalagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dia iman kepada kitab suci yang diturunkan kepada nabinya dan kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang dimaksud adalah 4 kitab suci itu. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka dengan hari akhirat mereka yakin. Anda pastinya kita pengen mencapai derajat orang yang bertakwa. Sebaik-baik bekal kita nanti menuju kampung akhirat. Halo? Jawabnya apa? Halo? Hai? Sebaik-baik bekal kita nanti menuju kampung akhirat, semua Anda pastikan di kampung akhirat? Enggak yakin akan pulang ke kampung akhirat? Yakin enggak? Yakin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hari ini mungkin Anda bisa bersama Bapak, tapi setelah ini wallahu a'lam, entah Anda dulu pulang daripada Bapak terakhir, atau Bapak terakhir Anda dahulu. Allah a'lam. Anda semua, ya. Maka ketika itu nanti Anda pulang ke kampung akhirat, ketahuilah bekal yang paling baik adalah takwa. Lagi, bekal yang paling baik adalah takwa. Maka yang takwa tadi, siapa dia? Itulah yang dikatakan oleh Allah tadi dalam surat Al-Baqarah. Ini pentingnya bagi kita membaca Al-Quran dan membaca pula apa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Anak-anak semua, ini yang sangat kita khawatirkan. Jadi sangat berharap kita kepada Anda semua sebagai pedoman, sebagai generasi penerus, generasi Qurani, hendaknya baca Al-Quran dan baca pula isi daripada Al-Quran. Selanjutnya Anda, fungsi Al-Quran yang ketiga, bahwasanya Al-Quran merupakan korektor. Lagi, bahwasanya ayat Al-Quran sebagai korektor. Apa itu korektor? Mengkoreksi kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam ayat suci sebelumnya, mengkoreksi amalan-amalan
ayat suci Al-Quran. Halo Nanda, halo. Bapak tanya kepada Anda, hukumnya sholat itu apa nak? Dari mana taunya? Dari mana taunya? Dari mana? Al-Quran. Mencuri itu boleh atau enggak? Dari mana taunya? Al-Quran. Berzina itu boleh enggak? Dari mana taunya? Melawan orang tua boleh enggak? Dari mana taunya? Al-Quran. Maaf, juga untuk menegaskan keimanan kita. Apakah benar Nabi Isa alaihissalam adalah Allah, Tuhan selain Allah? Apakah benar? Apakah benar bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah? Benar? Tidak sama sekali benar. Allah berkata dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu Esa. Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi jangan pernah mengatakan Allah punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu di alam ini pun yang semirip dengan Allah, yang sebanding dengan Allah. Tidak ada satupun. Ini fungsi Al-Quran yang ketiga, Al-Quran sebagai korektor. Yang keempat, fungsi Al-Quran adalah keputusan atas sengketa manusia. Yang keempat, fungsi Al-Quran sebagai memberi keputusan atas sengketa manusia. Maksudnya bagaimana Pak? Al-Quran Anda, kalau ada soal persengketaan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran secara umum. Ya, secara umum. Paling banyak sengketa itu soal hutang, paling banyak sengketa itu soal-soal bagi warisan. Itu dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti Anda akan belajar di kelas 12. Ada kelas 12 ya? Akan belajar nanti tentang harta warisan. Kan kemarin ada di Jambi harta warisan berdarah. Apa judulnya videonya? Harta warisan berdarah. Ya, karena memperebutkan harta warisan, mereka menjadi saling berbunuh-bunuhan. Ya, ini sekarang marah sekali pembunuhan. Baru kemarin di Lubu Buaya, apa berita viral? Pembunuhan. Kenapa? Cinta segitiga. Tapi pelakunya LGBT. Nauzubillah min zalik. Cintanya segitiga. Pelakunya siapa? Orang homo. Ngeri. Bapak nggak khawatir? Ya, Anda mungkin berteman dengan lawan jenis selagi masih baik, cara bertemannya nggak khawatir. Yang Bapak takut sekarang itu Anda yang Bapak khawatir Anda saling berteman sama jenis ini. Bapak khawatirkan laki-laki terlalu erat hubungannya dengan laki-laki, perempuan terlalu erat hubungannya dengan perempuan. Ya, karena di balik itu ternyata ada laki-laki yang cinta kepada laki-laki, perempuan yang suka dengan perempuan. Ada nggak di SMK 9 Padang Hina? Ada? Kalau ada, tobat, segera tobat. Yang perempuan hati-hati. Halo, Bapak nggak tahu nih, apakah setelah tamat SMK 9 Padang ini, atau mungkin dalam SMK 9 Padang ini dalam masa belajar, Anda mungkin nanti akan mencari pasangan. Yuk cari mana pasangannya lah. Aduluk kini kok pasangan awak itu laki-laki tadi, dia hanya ingin merubah status sosialnya. Dia hanya ingin diakui sebagai laki-laki. Lain nikah jo awak.
Dia nikah dengan wanita, tapi hanya untuk menutup kekurangannya, bahwasanya dia homoseksual. Sebulan baru nikah, nggak bisa lagi dilanjutkan rumah tangga. Kenapa? Laki-lakinya tidak berselera kepada perempuannya. Rugilah. Banyak nggak tuh Pak? Banyak sekali Anda. Nih, ya, jadi ini fungsi yang keempat Al-Quran sebagai memberi keputusan atas sengketa manusia. Terakhir, terakhir, apa langkah-langkah kita dalam menghidupkan Al-Quran? Nih, langkah-langkah kita dalam menghidupkan Al-Quran. Maka yang pertama, langkah kita dalam menghidupkan Al-Quran adalah membaca Al-Quran tersebut. Halo anak-anak, siapa yang tadarusnya masih berlanjut sampai hari ini? Coba angkat tangannya. Alhamdulillah. Dari sebelah ini, coba angkat tangannya. Alhamdulillah 5 orang. Dari sebelah sini yang masih tadarus? Oke, alhamdulillah. Sebelah sana lagi? Alhamdulillah. Nih, alhamdulillah. Ada. Tapi dari jumlah Anda sekitar 900 ini hanya sekitar 20 orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya, berkomitmenlah untuk khatam Al-Quran. Kenapa Pak? Karena ini sunnah Rasul. Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan tadarus pula dengan malaikat Jibril. Siapa yang membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan sampai khatamnya, berarti telah mengikuti sunnah Rasulullah. Rasul pernah berkata, siapa yang berkata-kata dengan Al-Quran, dengan Allah, siapa yang berkata-kata dengan Allah, maka baca ayat suci Al-Quran. Ya, yang kedua, maka yang kedua langkahnya adalah mengkaji dan memahami isi Al-Quran. Apa yang kedua? Mengkaji dan memahami isi Al-Quran. Anda memahami dan mengkaji isi Al-Quran itu sesungguhnya minimalnya kita membaca terjemahan yang ada dalam Al-Quran, itu minimalnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengkajinya tersebut berdasarkan tafsir-tafsir yang ada. Tafsir ayat suci Al-Quran ini banyak. Ada namanya tafsir Ibnu Katsir, ya, ada namanya tafsir Jalalain, ada yang ketiga tafsir Al-Misbah. Itu orang Indonesia yang membuat. Siapa itu? Beliau Muhammad Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah, ya, ayahnya Najwa. Tahu Najwa? Tahu Najwa nak? Dalam videonya, dalam TV-nya, Najwa ayahnya Muhammad Quraish. Ayahnya itu pembuat tafsir Al-Misbah. Ada lagi orang awam yang membuat tafsir Al-Azhar. Karena siapa itu? Buya Hamka. Nama tafsirnya tafsir Al-Azhar. Kalau kita mengkaji tafsir, memahami Al-Quran dengan tafsir, insya Allah kita akan menemukan makna yang sesungguhnya yang terkandung dari dalam Al-Quran. Yang ketiga, maka kita untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita adalah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran ini tidak cukup kita baca, tidak cukup kita pahami, tapi juga kita amalkan isinya. Bagaimana? Tapi kita juga amalkan isinya. Apa contohnya Pak? Nah, dalam surat Al-Hujurat misalnya Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'an min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqul ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul khasirun. Apa kata Allah? Hai orang-orang beriman, janganlah kamu yang laki-laki merendahkan laki-laki yang lain, karena belum tentu orang yang kamu rendahkan itu lebih baik darimu. Jangan pula
Dan jangan kamu memberi gelar-gelar yang buruk kepada saudaramu. Ulangi, jangan pula kamu memberi gelar-gelar yang buruk terhadap saudaramu. Ini sekarang pilar banyak ini. Kita manggil teman kita dengan panggilan-panggilan yang jelek, meskipun itu benar. Mantang-mantang hidungnya pesek, oi pesek. Aduh nak, giginya tanggiang, oi tanggiang. Matanya sela, oi sela. Kakinya pincang, oi pincang. Ada. Bibinya tabak, oi tabak. Ada? Ada nggak? Ada, nggak boleh. Pak, nyonya orang dia pak dipanggil itu menengok awak dan salah tu, mana nengok pak? Serancak kau diciptakan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mau nggak dipanggil panggilan yang jelek? Jangan mau. Awak dipanggil kawan awak balui pak. Bapak balui. Licin, yuk sahabat tak hilang. Tadi di situ. Sadaknya sudah tulang hilang loh. Nampak lo di situ. Sadaknya sudah tulang hilang loh. Licin. Situ dia dipakai balui. Dia dipakai balui. Awal dipakai limbe pak. Dia dipakai limbe. Bapak limbe. Bersungguh situ cuci. Sana. Situ sana loh. Mau dipakai limbe? Nah, awal dipakai kambiang pak. Batu, kambing mana pak? Ada kambing mana? Ada yang dipakai kambing? Ya, nggak ada. Jangan mau dipanggil dengan panggilan yang jelek. Apa itu? Ada anak. Halo? 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 Ada anak penelitian. Orang barat meneliti. Kenapa ya? Antara supir angkot itu kalau manggil sama mereka, aku bahasanya kasar. Bahwa kamera, terapai, tupai, buruk-buruk panggilannya. Pernah nggak dengar ada? Bapak udah lama nggak naik angkot. Kamu dengar nggak antar mereka manggil seperti itu? Diteliti, kenapa bisa? Kok antar mereka panggilannya seperti itu? Ternyata alhasil kalau panggilannya seperti itu tandanya CS. Ya, tapi kalau panggilannya Salipudin, panggilan nama panjangnya, ya, Hamid, ya, Ricky, manggil dengan namanya berarti tidak Christian, tidak CS. Itu ternyata. Tapi sekali lagi, boleh nggak dengan panggilan yang jelek itu nak? Boleh nggak? Ada sahabat Nabi yang anda, ini Bapak kisahkan. Ada sahabat Nabi, Bapak lupa nama bahasa Arabnya apa? Dipanggil dengan tak berhidung. Apa bahasa terjemahnya? Tidak berhidung. Ya, apa yang terjadi? Kemudian dia ikut perang. Kemudian dia ikut perang bersama Nabi. Dalam perang benar terjadi hidungnya kena pedang. Apa yang terjadi? Hilang hidungnya. Akibat apa? Sering dipanggil tidak berhidung. Halo, anda hati-hati. Yang sering dipanggil dengan panggilan jelek kemudian anda iyakan. Jangan-jangan nanti seperti itu. Dipanggilnya bawahnya nengok. Sehingga bawah kalau bawah dipanggil selalu dia bawah. Jangan mau. Nanti khawatir anda mempunyai sifat perangai beruk. Sifat perangai beruk nak yang bapak khawatirkan. Meja ranca ampit tengah kaki nyucian. Meja ranca baru nak goyang setelah saya mandi. Banyak kan yang terjadi di kelas-kelas anda? Banyak kan? Bapak khawatir karena mungkin bisa jadi juga sering dipanggil seperti itu. Halo? Halo? Bilangi. Jadi kita harus praktekkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Salah satunya tadi, ketika kita memanggil saudara kita, teman kita, jangan dengan panggilan yang jelek dan jangan pernah meremehkan, merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang lain yang kita remehkan itu adalah dia lebih mulia daripada kita. Baik tuh? Baik. Itu
langkah kita bagaimana bisa menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bisa dipahami tidak? Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, menutup kegiatan kita salawat dulu ya. Ya, kita salawat dulu. Salawat badar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita ikuti pagi hari ini baik Ananda maupun Bapak sendiri mendapat manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dulu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Masih ada informasi Anda? Tidak ada beranjak, masih tetap di situ. Kita tutup untuk kegiatan materi dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dani yang telah memberikan tausiah.